Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan maju ke kitab Nehemia, ya saudara. Kita akan mulai membuka kitab Nehemia. Kemarin saya sempat berbagi di satu persekutuan doa bahwa salah satu orang yang menurut saya adalah orang yang bisa konsisten dari awal sampai akhir, tetap kuat, mengawali dengan baik, mengakhiri dengan baik. Itu salah satunya adalah Nehemia. Saya percaya kitab Nehemia itu akan mengajar kita banyak lebih ke arah karakter ya. Karena sosok Nehemia ini adalah seseorang yang luar biasa banget, seseorang yang matang secara rohani, dan seseorang yang dewasa. Saya mau mengajak kita membuka dulu kitab Nehemia, pasal yang pertama. Kitab Nehemia, pasal yang pertama. Saya akan bacakan buat saudara riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Saudara ingat ya kalau ada kata Puri Susan, ini ada zamannya kitab Esther. Dan memang ini seperiode dengan zamannya Esther ya. Tetapi Nehemia punya jabatan yang beda. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Maksudnya orang-orang Yahudi yang terluput itu adalah orang-orang Yahudi yang sudah balik ke Yerusalem. Ya, kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Sampai sekian dulu, saya ajak kita lompat sedikit kepada Nehemia pasal yang kedua. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, jadi kalau saudara ingat kalau zamannya Esther itu Ahasiweros ya, kalau ini adalah Artasasta. Ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa kamu muram, walaupun kau tidak sakit engkau. Tentu sedih hati, lalu aku menjadi sangat takut. Saudara kalau membaca sekilas dari beberapa informasi mengenai Nehemia, kita temukan bahwa pekerjaan Nehemia adalah juru minuman. Jadi dia yang menyodorkan minuman kepada raja, dia yang bertanggung jawab sekaligus untuk mencicipin. Jadi dalam arti kalau ada yang ngeracunin raja, yang kena adalah juru minuman dulu, kan gitu ya, juru minuman. Nah, dia bertanggung jawab untuk menyediakan anggur yang terbaik, memastikan semuanya enak dan sehat dan aman. Inilah salah satu, inilah jabatan yang dipegang oleh Nehemia. Sebetulnya jabatan yang cukup dipercaya, karena kalau orang itu tidak dipercaya, dia tidak mungkin dikasih tugas untuk menyediakan anggur. Jadi boleh dibilang jabatan yang dipegang oleh Nehemia ini cukup tinggi, termasuk orang yang sangat dipercayai oleh raja. Nah, yang membuat saya terkagum juga karena Alkitab itu menuliskan ketika raja lihat muka Nehemia susah, kemudian Nehemia mengajukan untuk izin cuti ya, cuti
untuk bisa balik ke Yerusalem, yang saya percaya cutinya bukan waktu sebentar ya, kalau untuk membangun di Yerusalem, pasti cutinya cukup lama. Dan raja itu langsung istilahnya memberikan izin, bahkan mensupport dengan luar biasa apa yang diminta oleh Nehemia. Satu kesan yang saya tangkap bahwa Nehemia ini disayang banget sama raja. Jadi sama dengan Ezra, ya Nehemia ini disayang banget oleh raja. Dan hal kedua yang membuat saya kagum, kita lihat sebentar, lompat di Nehemia pasal 6. Nehemia pasal 6 ayat yang ke-9. Nehemia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Ayat 15 dulu. Nehemia pasal 6 ayat ke-15. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Saudara membangun tembok Yerusalem yang runtuh selama 150 tahun. Jadi tembok Yerusalem itu sudah runtuh 150 tahun. Anda bayangkan kalau Anda pernah ke Israel, nih teman-teman VOW yang pernah ke Israel, itu Yerusalem itu bukan kecil ya untuk bangun tembok, tetapi dan Yerusalem itu daerah perbukitan. Daerah perbukitan. Kalau Anda membayangkan bagaimana mereka itu membangun, menyelesaikan tembok yang sudah runtuh 150 tahun dalam waktu 52 hari saja. Ini jelas terjadi, saya percaya satu, karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terjadi percepatan 52 hari. Yang membuat saya bertanya-tanya adalah beberapa poin ini. Dia ini disayang raja, dia ini membangunnya cepat. Saya percaya semua kemurahan Tuhan pasti. Tetapi saya yakin juga ada faktor yang lain yang ikut menjadi pengaruh. Kenapa dia bisa menyelesaikan dengan cepat, kemudian dia bisa disayang raja juga di dalam jabatan dan pekerjaannya. Saya menangkap satu karakter, satu nilai plus yang dimiliki oleh Nehemia yang seharusnya juga kita tiru. Kita kembali lagi yuk ke Nehemia pasal yang pertama. Nehemia pasal yang pertama ayat yang keempat, saudara. Nehemia pasal pertama ayat yang keempat. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Lalu lihat ayat yang ke-6. Kita lihat ayat yang ke-6 dari Nehemia 1. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Saudara, ada satu attitude, sikap yang saya tangkap tentang Nehemia. Jabatan dia itu sudah enak banget ya. Dia dapat jabatan kepercayaan, dia sangat disayangi oleh raja. Sebetulnya dia sangat punya kesempatan untuk ngapain ngurusin yang di Yerusalem. Ngapain repot-repot ngurusin itu. Tetapi rupanya Nehemia masih punya beban yang kuat untuk orang-orang, untuk Yerusalem. Nah, yang membuat saya kagum satu attitude Nehemia adalah Anda lihat cara dia berdoa, dia sungguh-sungguh menangis selama beberapa hari. Kemudian di ayat 6 kita juga melihat cara dia berdoa siang dan malam. Nih, salah satu contoh. Saya tunjukkan lagi ayat yang ke Nehemia pasal 6 ayat 9. Nehemia pasal 6 ayat 9. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikirnya,
mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tidak dapat diselesaikan. Kalimat yang terakhir, tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Saudara, doanya nangis berhari-hari, beberapa hari. Doanya sungguh-sungguh siang dan malam. Pada waktu dia membangun dengan sekuat tenaga. Siang dan malam. Mereka mengerjakan tembok siang dan malam. Saya tangkap satu hal bahwa cara kerja Nehemia itu adalah yang saya sebut dengan all out. All out. Saudara, saya itu menemukan beberapa bukti di Alkitab bahwa ketika seseorang mengerjakan sesuatu dengan all out, itu tidak hanya akan menarik kasih dan kemurahan dan perhatian dari manusia, tapi juga dari Tuhan. Nah, ini penting. Yesus bertumbuh, makin lama makin dikasih oleh Allah dan dikasih oleh manusia. Firman Tuhan yang bilang begitu. Saya berharap saudara dan saya juga makin dikasih oleh Allah, makin dikasih oleh manusia, makin mendapatkan favor dari Tuhan maupun favor dari manusia. Saya menangkap bahwa beberapa waktu yang lalu ketika saya cerita tentang Ezra bisa menarik favor Tuhan ketika Ezra suka meneliti dan melakukan firman. Dan saya menemukan lagi bahwa ketika kita melakukan sesuatu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, seperti untuk Tuhan, maka kita juga akan mendapatkan favor dari manusia. Ini yang saya bilang outstanding. Saya kasih contoh satu lagi, Kisah Para Rasul, pasal yang ke-14. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-14. Ayat yang pertama, Kisah Para Rasul, pasal 14, ayat pertama. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa. Kalau saudara mendengar kata mengajar sedemikian rupa, nah kata sedemikian rupa ini cuma dua kata, tapi maknanya sebetulnya dalam. Dia mengajar sedemikian rupa sehingga, apa yang Anda tangkap kesan dari kata-kata sedemikian rupa sehingga? Saya kasih contoh. Saya, misalnya gini, saya menolong sedemikian rupa. Saya memberi sedemikian rupa sehingga, nah Anda lihat, kesan yang saya tangkap sedemikian rupa itu adalah all out. Betul enggak, saudara? Saudara setuju enggak dengan penafsiran yang saya tangkap? Jadi mereka mengajar sedemikian rupa, jadi mereka mengajar dengan all out, dengan terbaik, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, sehingga, nah Anda lihat, ketika kedua rasul mengerjakan dengan all out, kalau bahasa saya itu, salah satu terjemahan itu menuliskan begini, extraordinary. Jadi, ketika kedua rasul itu mengajar extraordinarily, ada kata li gitu ya, kalau bahasa Inggris, extraordinarily, itu mengajar dengan di luar rata-rata. Di luar rata-rata. Saudara, karena mereka mengajar di luar rata-rata, berarti di luar biasa, di luar kebiasaan. Sehingga akibatnya, lihat, sejumlah besar orang Yahudi
dan orang Yunani menjadi percaya. Karena mereka mengerjakan sesuatu itu di luar standar rata-rata, di luar average, di luar kebiasaan, sehingga orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Saudara, ternyata kalau kita itu mengerjakan sesuatu dengan di luar rata-rata, maka kita bukan hanya menarik kemurahan Tuhan, tapi juga kita menarik kemurahan dari manusia. Dan kita, apa yang terjadi ketika kemurahan Tuhan dan kemurahan manusia terjadi pada kita, maka mujizat, percepatan, di luar normal itu akan terjadi. Ini yang saya sebut attitude extra mile. Attitude extra mile. Sebuah sikap yang memberi ekstra. Sebetulnya ini yang Tuhan Yesus ajarkan dalam dalam cerita tentang pengampunan. Yesus bilang begini, kalau kamu ditampar pipi kananmu, kasih pipi kiri. Kalau musuhmu minta jalan 1 mil, kasih 2 mil. Ini yang namanya di luar rata-rata, extraordinary. Jadi ordinary itu biasa, extra itu plus. Jadi extraordinary yang biasa kalian kasih plus-plus gitu ya. Jadi bukan pijat plus-plus nih ceritanya, tapi attitude memberi plus gitu ya. Nah, Yesus juga ngomong kalau musuhmu meminta bajumu, kasih juga jubahmu, kan gitu kan. Jadi istilahnya memberi nilai plus. Nah, contoh sederhana bagaimana dalam kehidupan kita. Ini pernah dipraktekkan oleh salah satu anak Tuhan yang sekarang jadi gembala di satu gereja gede ya. Ketika dia mendengar saya cerita tentang attitude extra mile, dia praktekkan ini ketika dia kuliah, dan dia itu ngomong ajaibnya, C. Ajaibnya gila banget. Saya tuh ngelihat yang namanya miracle itu terjadi luar biasa, baik secara materi maupun secara yang lain. Jadi ceritanya dia di kampus itu ngerjain tugas. Nah, saudara, tugas kelompok itu kadang-kadang itu nggak enaknya karena kalau kita pas kedapatan anggota yang cuek, anggota yang kayak ya udah kerjain nggak kerjain terserah lu deh, gitu kan. Tapi nilainya tuh nilai bersama, itu yang menjengkelkan ya. Jadi kalau nilai jelek, ya dia dapat jelek, dia ya cuek tuh. Tapi kalau kitanya kan kita nggak mau itu dapat nilai jelek, tapi dianya kerjanya tuh lemot banget, sehingga akhirnya kita ngerasa bahwa kita yang ngerjain sendiri. Nah, dia ngomong, ketika saya mendengar CC sharing tentang attitude extra mile, saya praktekkan, sudah enggak apa-apa, saya enggak mau ngomel, saya enggak mau komplain, enggak mau ngeritik karena dia kerjanya lemot, sehingga seakan-akan semua saya kerjain sendiri. Saya mengerjakan ini dengan segenap hati dan sukacita. Dan dia itu cerita, luar biasanya dia itu bisa dapat beberapa mujizat yang terjadi bersamaan pada minggu itu, termasuk salah satu mujizat materi. Nah, itu yang dia ceritakan. Nah, saudara, kadang-kadang kita tuh mikir gini, kok tidak ada hubungan antara sikap all out dengan mujizat materi. Saudara, saya ingat juga tentang Abraham. Saya kasih lihat ya, bahwa attitude extra mile itu sangat menarik mujizat, saudara. Di dalam kitab Kejadian, ya, ketika Abraham kedatangan 3 orang laki-laki yang adalah malaikat Tuhan yang malaikat Tuhan yang jadi dalam bentuk manusia ya. Nah, saudara, ketika Abraham itu didatangin oleh mereka, saya ingat betul bagaimana Abraham itu menyembelih, menyembelih lembu. Kita lihat ya dalam Kejadian 18. Nih saya tunjukkan buktinya.
Kejadian 18, kita lihat ayat yang ke-6. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Saudara, kata yang dipakai adalah 3 sukat tepung. Yang itu saya tanya sama tukang masak nih ya, saya tanya sama tukang masak, berapa katakan roti tawar lah, berapa roti tawar yang bisa dibikin dari 3 sukat tepung. Saudara, waktu kita hitung-hitung, ternyata roti tawar, kalau ini kita ngomong roti tawar ya, kalau kita ngomong roti tawar yang dibikin, itu bukan cuman untuk ngasih 3 orang, sebetulnya sudah bisa buka toko. Jadi intinya, Abraham itu memberi terlalu berlebihan. Dalam arti cuman buat 3 orang, Abraham itu bikinkan roti dari tepung sebanyak 3 sukat. Jadi pada waktu saya hitung-hitung berapa kilo semuanya, saudara itu bisa bikin bukan untuk 3 orang sebetulnya, tapi satu kampung bisa dibagiin semua. Nah, secara manusia kalau kita ngelihat cara Abraham serve, cara Abraham melayani 3 orang ini, 3 orang malaikat ini, menurut hitungan manusia itu terlalu lebay, berlebihan. Wong untuk 3 orang aja istilahnya rotinya bikin segitu. Terus kemudian dia memotong lembu juga untuk 3 orang, walaupun anak lembu, tetapi cuma 3 orang loh. Dan itu juga mampirnya cuma sebentar. Tetapi Abraham itu memberi lebih. Dan luar biasanya juga ketika 3 orang itu istilahnya bertamu, Alkitab menuliskan bahwa Abraham itu berdiri di samping mereka untuk menyiapkan apa-apa yang kurang. Jadi kalau bahasanya Abraham itu bersikap seperti butler. Butler tahu ya, kalian tahu butler? Butler itu kalau orang-orang kaya itu biasanya punya pelayan khusus yang berdiri di samping. Nanti kalau minumannya mulai kurang diisi, nanti kalau butuh tisu diambilkan langsung tanpa nunggu perintah. Jadi butler ini kayak pelayan pribadi. Nah, Anda bayangkan Abraham ini seorang yang sangat kaya, konglomerat, tapi ketika dikunjungi 3 malaikat, attitude-nya itu loh, seperti butler, dia merendah seperti butler, kemudian dia menyediakan roti yang sebetulnya jatah untuk satu kampung, dikasih untuk 3 orang. Jadi apa yang dilakukan oleh Abraham ini benar-benar extra mile, extraordinary, di luar rata-rata, di luar biasa, sehingga apa yang terjadi, tidak lama setelah itu 3 malaikat ini bilang begini, pada waktu yang sama tahun depan Sarah akan menggendong seorang anak laki-laki. Jadi saudara, setelah attitude extra mile yang ditunjukkan oleh Abraham, tidak lama kemudian Sarah itu hamil. Nah, Anda bisa lihat bahwa Tuhan itu ngajarin kita di dalam melakukan sesuatu, sebetulnya attitude yang Tuhan ajarkan di dalam mengerjakan apa yang kita terima di tangan kita adalah dengan attitude extra mile, extraordinary. Itu yang selalu Tuhan katakan, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Maka kita melihat beberapa bukti bahwa ketika kedua rasul extraordinary, maka begitu banyak jiwa-jiwa itu bertobat. Mengajarnya sedemikian rupa. Orang mengajar rasa-rasan ya, orang mengajar dengan setengah hati, dengan mengajar all out, itu akan kelihatan dari cara mengajarnya. Saudara, orang kalau persiapan sama enggak persiapan itu juga kelihatan dari cara ngajarnya, betul enggak? Nah, ketika kita melakukan sebuah kegiatan atau suatu pekerjaan dengan all out itu akan kelihatan dan ternyata itu bisa mendatangkan attention dari orang lain. Coba Anda bayangkan kalau Anda datang ke restoran makan, terus mbak yang layanin, itu akan kelihatan sekali, kerasa ya kalau mbaknya itu gini, selamat siang, silakan duduk Ibu. Ibu perlu apa? Ada minum yang diperlukan? Ada yang masih kurang? Apakah pesanannya udah keluar semua? Kita itu sebagai pengunjung, kalau kita dapat waiter atau waitress yang kayak gitu, kita akan ngerasa,
duh orang ini baik banget ya, duh mbak ini baik banget. Dan sangat sering tidak tertutup kemungkinan bahwa kita itu bisa tergerak sekali untuk memberikan tips buat dia. Karena dia so helpful, kita bilang dia ramah banget, dia membantu sekali, dia benar-benar friendly. Saudara, ini loh yang terjadi ketika kita melakukan sesuatu dengan extraordinary. Kita akan menarik blessing. Amin, saudara. Apapun yang Anda kerjakan, biar hari ini menjadi satu pelajaran buat kita. Mari belajar apa saja yang dipercayakan Tuhan di tangan kita. Kerjakan dengan extraordinary. Termasuk apa saja yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Termasuk orang-orang yang menjengkelkan. Mari kita hadapin dengan extraordinary. Kalau kita menghadapi sebuah masalah, misalnya, masalah ini bikin hati sedih. Kebanyakan orang sikapnya adalah sedih. Kebanyakan orang sikapnya adalah karena susah akhirnya malas untuk ngerjain. Saya berharap ketika kita menghadapi sebuah kesedihan, kita akan punya sikap yang di luar rata-rata. Di luar biasa. Apa maksudnya di luar biasa? Kalau orang menghadapi seseorang yang menyakiti dengan marah, dengan emosi, ngelabrak, maka saudara dan saya hadapin dengan cinta, dengan senyuman, bila perlu ditraktir, kan gitu ya. Itu extraordinary. Saudara bilang begini, boro-boro traktir Bu, ketemu aja, enggak tahan saya, kudu cakar dia punya muka, misalnya gitu. Saudara, itu ordinary. Kalau extraordinary gimana? Traktir. Kalau Surabaya bila perlu ditraktir bitus, kepiting yang enak, ya kan gitu kira-kira. Jadi intinya kita kalau melakukan sesuatu itu di luar rata-rata, maka kita akan menarik attention, kita akan menarik blessing. Amin. Saya nggak tahu apapun yang Bapak Ibu hadapin pagi hari ini, tapi mari kita bersikap outstanding, extraordinary, di luar normal, di luar rata-rata, di luar kebiasaan. Kalau ada sebuah hal, misalnya tidak ada duit, reaksi orang normal, susah, sumpah, stres, kepikiran. Saya berharap saudara ekstra normal, di luar normal. Tidak ada duit, oh haleluya, aku belum punya duit, tapi Tuhanku maha pemurah. Dia Jehovah Jireh, dia sanggup menyediakan. Tuhan tidak pernah terlambat. Wah, ini sikap yang aneh di luar normal. Amin. Anda akan lihat ketika kita melakukan di luar rata-rata, pasti beda hasilnya. Amin, saudara. Yuk kita siapkan hati untuk perjamuan tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk tubuh yang dipecah-pecah buat kami. Kami percaya kami sudah sehat. Pagi ini kami sembuh. Pagi ini kami diberkati. Kami menunggal dengan tubuh Yesus. Kami makan dengan iman. Dalam nama Yesus, mari kita makan dengan syukur. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan untuk darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kami. Saat kami minum, kami menjadi anak-anak-Mu. Kami didamaikan dengan surga. Kami minum dengan iman percaya, oleh darah-Mu kami sembuh, oleh darah-Mu kami dimerdekakan. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus, mari kita minum dengan iman. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.